Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallima tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Segenap takmir mushola Baitul Maqdis pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting yang saya hormati Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib di mushola Baitul Maqdis yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu malam Kamis, tanggal 19 November 2025, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Kita sudah berada di akhir bulan Jumadil Awal. Berarti Bapak Ibu, sebentar lagi kita berpindah ke bulan Jumadil Akhir. Nah, kalau sudah Jumadil Akhir, nanti Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban apa Bu? Ramadan. Nek habis Ramadan Bada. Nggih. Berarti enggal Bada meneng-meneng nggih Pak Bu nggih. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang sangat mulia di mushola Baitul Maqdis. Bapak Ibu, nyaris tadi saya sudah dalam angen-angen kemungkinan malam ini libur, ndak ngaji karena ada beberapa hal. Yang pertama karena mati lampu sejak jam 3 tadi sore. Kemudian melihat cuaca juga hampir hujan begitu. Jadi saya dalam angen-angen sudah mulai ngelemah lah, kita kayaknya orang mangkat wis. Tapi alhamdulillah 5:30 kemudian nyala dan tidak hujan, cuma gerimis-gerimis kecil. Jadi bismillah kita berangkat. Ya, Bapak Ibu, memang saya sudah pernah menyampaikan kalau begitu malam Kamis mau maghrib hujannya deras sekali, baru saya tidak berangkat. Nah, ini kan baru cuma gerimis, berarti berangkat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di mushola Baitul Maqdis atau di majelis yang mulia ini, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kira-kira masih ingat enggak kajian pada malam malam Kamis yang kemarin? Masih ingat ya Pak Bu? Apa Bu yang diingat Bu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi
Di situ disebutkan ada 7 kelompok yang kelak di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah. Nah, baru 3 kelompok yang kemarin saya sampaikan, sementara seluruhnya itu ada 7. Nah, insya Allah Bapak Ibu kita rampungkan hadis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan darinya. Nah, siapa 7 kelompok yang dimaksud? Yang pertama adalah imamun adil. Imam atau pemimpin yang adil. Jangan dikira ingin jadi pemimpin yang adil itu gampang ya Pak. Wis angel lepor. Makanya Allah memberikan hadiah terbaik kepada siapapun yang menjadi pemimpin kemudian dia bisa berlaku adil, maka hadiahnya dia akan mendapatkan naungan. Ya. Pemimpin-pemimpin yang adil, dari pemimpin tingkat pusat seperti presiden dan para menteri-menterinya itu kan adalah pemimpin-pemimpin, sampai kepada yang terbawah yaitu kepala desa, sampai yang terbawah lagi kepala RW, kepala dusun, kepala RT, sampai kepada kepala keluarga. Nah, pemimpin-pemimpin yang adil itu memang tidak gampang. Makanya kalau ada seorang pemimpin yang bisa berlaku adil, Allah akan menjadikan dia itu naungan. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Seorang pemuda yang identik, kalau pemuda itu biasanya lebih suka kepada kesenangan, kemudian lebih menghabiskan waktunya mungkin hanya untuk nongkrong-nongkrong, atau mungkin menghabiskan waktunya untuk bekerja. Ya, biasanya anak-anak muda itu seperti itu Bapak Ibu. Makanya kalau ada anak muda yang kemudian mau dekat dengan Allah, tentu dengan beribadah sholatnya, dengan beribadah puasanya, dengan berzikirnya dan lain sebagainya, maka anak muda yang seperti ini oleh Allah kelak di akhirat akan mendapat naungan. Nek wong tua terus sregep sholat ning masjid mushola, sregep maca Quran, sregep zikir, kayane wis biasa Pak. Tuli memang wis kudune, wis wayahe. Nggih? Wis kudune, wis wayahe. Yen ora pan kaya kowe pan apa maning. Nggih. Angger gambarane kaya Pak Sokidi, Pak Kijan, lajeng Pak Haji, terus sinten Pak? Pak Wardono nggih. Ya wis kudune. Bapak Muhammad Rofi'i ya wis kudune nggih. Ari bangsane Pak Atom ta bukan seradan ngesor maning ya. Tapi anak muda yang mau sregep, wah ini mendapat peringkat, mendapat kehormatan dari Allah. Anak muda yang lagi aktif beribadah sampai dia belum berkeluarga, lalu dia meninggal dunia. Nah, ini anak muda yang seperti inilah yang nanti akan mendapat naungan dari Allah.
Lalu Bapak Ibu, warajulun qalbuhu mu'allaqu bil masajid. Ya. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya selalu digantungkan, dipertautkan dengan masjid. Lah ini bebas. Wong enom, wong wis tua sama. Kalau dia hatinya dipertautkan dengan masjid, musola, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan masjid musola itu dekat, ya, jamaahnya, kemudian menjadikan masjid musola untuk berzikir, kemudian menjadikan masjid musola untuk ngaji, majelis taklim seperti ini, ya, bapak ibu ringan. Kalau malam Kamis, saya mau jamaah sekalian mau ngaji, itu ya. Kemudian menjadikan musola dan masjid itu sebagai tempat untuk ngabdi kepada Allah. Maka Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini insya Allah kelak nanti juga akan mendapat naungan. Barangkali untuk Bapak dan Ibu mungkin lebih ke yang nomor ini Pak, ya, nomor yang 3 itu ya. Lalu yang berikutnya, ini yang keempat Bapak dan Ibu, warajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah juga karena Allah. Dua orang. Kira-kira yang dimaksud dua orang ini siapa Bapak Ibu? Tentu suami dan istri. Suami dan istri ini saling mencinta. Itu karena Allah. Berkumpul dan berpisah juga karena Allah. Jadi Bapak Ibu, kita saling mencinta antara suami dengan istri, istri dengan suami. Kedua orang ini saling mencinta. Itu bukan semata-mata karena cinta secara fisik, tapi mencintai karena Allah. Artinya kita berkeluarga itu karena Allah, ingin mendapatkan pahala dan keridhaan itu karena Allah. Makanya kemarin sudah disampaikan, kalau seorang ibu-ibu bakti maring wong lanang, sejatinya itu ibu sedang mengabdi kepada Allah hanya dengan wasilahnya wong lanang. Semoga wong lanang memberikan nafkah kepada istri, sejatinya telah atau sedang beribadah kepada Allah dengan wasilah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau Bapak Ibu bukan karena Allah, itu nanti akan muncul kebosanan, akan muncul kejenuhan, akan muncul ya mungkin agak sungkan gitu ya. Tapi kalau karena Allah, insya Allah kita akan terus saling mencinta. Sebab kalau mencintai karena fisik itu pada satu ketika nanti ada perubahan. Ya, ibu-ibu ketika masih sehat-sehat itu dengan suami istrinya luar biasa, tapi barang bapane wis sakit-sakitan, nek bukan karena Allah mesti ditinggal bapane. Alah duwe lanang siji-siji ya sakit-sakitan bae. Wis ora kena di kalap apane, nyambet gawe ya wis ora. Kaya wis ora tahu. Lah itu akan muncul sifat-sifat seperti itu. Tapi kalau karena Allah, dia akan menyadari, ya mungkin memang Allah sudah menghendaki demikian. Ya bagaimanapun dia adalah suami saya, ya harus kita layani, harus kita ladeni dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya Bu ya. Jadi makin ikhlas. Kalau kita mencinta karena Allah, itu berarti akan semakin ikhlas. Begitupun sebaliknya. Kalau ada seorang suami yang kebetulan mungkin istrinya sudah mulai sakit-sakitan, kalau kemudian bukan cintanya karena Allah, mungkin bisa terjadi ditinggal itu istri.
duwe bojo siji-siji wis ora kena dikalap. Ya. Bahasa sing paling anu maning munine wis ora kena dinggo. Ya. Lah wis. Itu Pak. Tapi insya Allah ya, kalau kita saling mencinta karena Allah, maka dia akan menyadari ya, akan menyadari dan rasa ikhlasnya akan tumbuh. Anggap kita sedang beribadah kepada Allah dengan wasilah ngopeni wong wadon. Begitupun sebaliknya. Kan banyak Bapak Ibu pasangan suami istri yang kadang-kadang suamine esih gagah esih rosa tapi wong wadone wis lemah, wis sakit-sakitan. Begitupun sebaliknya. Kadang wong wadone esih sehat tapi wong lanange wis mulai sakit-sakitan dan sebagainya. Nah ini kalau kita tidak diingatkan dengan hadis ini, bisa jadi kita meninggalkan pasangan kita bukan karena Allah. Kalau toh kita terpaksa terpisah pun karena Allah. Ya. Terpisah karena Allah artinya apa? Misalkan salah satu di antara keduanya itu meninggal dunia, kita terpisah, yaitu kehendak Allah. Kita ikhlas. Ya, kita terpisah karena Allah, bukan terpisah karena diawali dengan satu pertentangan ya. Saling membenci dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Yang keenam, wa rajulun ta'athum ra'atun datu manasibi wa jamali faqala inni akhafullah. Yang keenam Bapak dan Ibu, seorang laki-laki yang ketika dirayu, nah, ini berat Pak, ya. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan kita mampu. Ya. Seorang laki-laki yang ketika dirayu untuk melakukan zina oleh wanita, terlebih wanita itu bangsawan, berwajah cantik dan rupawan. Lalu dia berkata, orang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik, lebih-lebih dari kalangan bangsawan, dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Faqala inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Sehingga ketika dia dirayu untuk melakukan perbuatan zina, dia tetap mempertahankan untuk tidak tergoda dengan rayuan seorang wanita tersebut. Kalau ada orang yang model kayak gini sampai selamat dia dari perbuatan zina, maka insya Allah orang tersebut dicatat oleh Allah ini akan masuk kelompok yang mendapat naungan. Pernah dirayu Pak sama wanita bangsawan? Mungkin untuk kalangan kita enggak ya. Wah, kita wong cilik. Tapi biasanya itu ya kalau kita mungkin yang bisa jadi juga ketemunya bukan kalau tuh bukan bangsawan ya ketemunya dengan sesama wanita yang ada di desa atau apa ya untuk berbuat yang tidak senonoh itu. Kemudian kita berani menolaknya, ya insya Allah. Kenapa kemudian terjadi perzinahan, terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya? Itu kan karena tidak menyadari bahwa satu memang itu perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Yang kedua tidak mengingat kalau kita bisa terbebas dari perbuatan yang demikian, kita kelak di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah. Ya, makanya Bapak Ibu kita sering minta kepada Allah supaya apa? Diberi kekuatan iman. Barangkali sewaktu-waktu ada godaan-godaan yang terkait dengan asmara,
kita bisa mempertahankannya, tidak kemudian tergoda dan kemakan rayuan orang lain. Kira-kira begitu ya Pak ya. Ya, untuk masalah ini memang bagi kita mungkin insya Allah lebih banyak untuk tidak terkena, tapi bagi orang-orang yang hidup di kota-kota besar itu biasanya juga rawan. Nah kemudian Bapak dan Ibu, yang berikutnya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu matunfiku bijaminuh. Yang berikutnya adalah seseorang yang mengeluarkan sedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Bapak Ibu, ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian disebutkan sampai tangan kiri saja itu tidak tahu, tidak melihat. Padahal tangan kanan dan kiri kan saling berdampingan. Tapi diibaratkan itu tangan kirinya itu sampai nggak ngerti, nggak melihat. Betul-betul apa yang dia berikan itu secara sembunyi. Maka orang yang bersedekah dengan cara sembunyi seperti itu, maka dia akan mendapatkan naungan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, di sini perlu saya sampaikan, ada beberapa sedekah yang memang perlu untuk diumumkan. Dalam hal ini adalah sedekah khusus berupa zakat. Tapi tetap oleh muzaki tidak ada niat untuk diumumkan atau disampaikan. Tapi oleh panitia, oleh amil itu memang perlu untuk disampaikan. Daftar muzaki Desa Grinting tahun 2025. 1 Bapak Fulan, ya misalkan 1 juta zakat padi misalkan, itu boleh Bapak Ibu, ya. Bahkan saya pernah mendengar itu perlu untuk disampaikan, ya, dengan maksud adalah sebagai transparansi itu ya. Sebagai transparansi, kaitannya juga dengan tabligh menyampaikan. Tapi oleh muzakinya tidak ada niatan untuk diumumkan. Nah, kalau sodakoh selain daripada zakat, itu oleh yang memberi tetap tidak boleh ada niatan untuk diumumkan. Paham ya Bu ya? Tetap. Ya, tetapi oleh panitia atau bisa jadi pengurus ada 2 kemungkinan, ya, ada 2 kemungkinan untuk disampaikan. Kemungkinan yang pertama disampaikan itu sebagai bentuk transparansi atau sebagai kepercayaan. Misalkan begini Bapak Ibu, saya memberi infak untuk mushola Baitul Maqdis 500.000. Bagi pemberi sudah, kita tidak ada niat dan tidak ada keinginan untuk diumumkan. Tapi oleh takmir mushola perlu diumumkan. Sebab apa? Bahwa dia memberikan infak itu sudah sampai kepada yang bersangkutan. Nah, bisa jadi infak itu kan dititipkan, ya. Kalau enggak disampaikan nanti dikira belum. Kalau tidak disampaikan belum diberikan kepada yang bersangkutan, ya. Nah, kemungkinan yang kedua oleh pemberi, Bapak Ibu, oleh pemberi. Kalau benar-benar dia tidak ingin untuk diumumkan, maka pemberi itu
bisa menyampaikan pesan. Mas, tolong saya memberi infak untuk musola Baitul Maqdis, tak usah disebut nama. Ya, sebut sajalah hamba Allah. Misalkan begitu. Ya, silakan. Ya. Prinsipnya Bapak Ibu, ketika kita memberikan sesuatu itu diupayakan untuk tidak ada niat untuk diumumkan, ya. Kalau toh panitia atau pengurus mengumumkan itu punya dasar sendiri, ya. Nah, kira-kira Bapak-bapak seinggane main infak terus ora diumumna, jenengan kue kayane jengkel apa ora? Angger jengkel berarti menunjukkan panjenengan itu belum ikhlas. Sing nomor loro ditakok-takokna apa ora. Yo ingin mengatusi wis ditulis apa durung misalnya. Ya. Jadi pokoknya kita beri sudah. Kita ndak usah menanyakan, ndak usah apa. Ya, kecuali dalam hal-hal tertentu. Ya. Misalkan panjenengan memberikan wakaf. Tapi ternyata wakafnya itu tidak sesuai dari perjanjian awal. Nyong men wakaf panggo gawe madrasah. Tapi nyatane kok sampai 15 tahun belum terwujud. Jenengan sebagai pewakil boleh menanyakan. Ya. Kalau kemudian ditanyakan jawabannya blunder, ndak jelas, jenengan masih punya hak untuk ditarik, tapi bukan untuk dirinya sendiri, dialihkan kepada yang lain. Itu sifatnya hanya boleh. Ya, boleh. Kalau panjenengan ketika memberikan wakaf kemudian tidak sesuai dengan perjanjian awal sampai kemudian 15-20 tahun kok ndak ada wujudnya, menanya itu boleh. Bahkan kalau jawabannya blunder, jenengan bisa menarik kembali. Ini bukan persoalan ikhlas dan tidak ikhlas. Itu hanya menyampaikan, justru kalau tidak dilakukan hal demikian, jenengan malah mesing ganjel. Terus bagaimana kalau kemudian kita dipasrahkan apa bongkoknya? Ya, itu juga hak jenengan, enggak apa-apa. Cuma Bapak Ibu, kalau kita membiarkan pun pada akhirnya sama saja kita membiarkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Membiarkan, makanya perlu untuk ditanyakan atau bila perlu bisa ditarik kembali, dialihkan kepada lembaga lain yang terpercaya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini kalau kaitannya dengan wakaf yang jumlahnya itu besar. Tapi kalau untuk yang lain-lain sudah jenengan ikhlas. Nyong orang ngerti wis panitia panti model apa, pengurus panti model apa, ya kita ikhlas. Itu pun boleh sewaktu-waktu kita tanyakan, bersifat hanya bertanya, bukan untuk ngorek atau apa ya, hanya bertanya saja. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Intinya ketika panjenengan memberikan sesuatu tidak ada niat untuk supaya orang lain itu ngerti, tahu, kemudian kalau tidak diumumkan jenengan menjadi jengkel, itu intinya itu, ya. Intinya itu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah warajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat ainah. Yang ketujuh adalah dan seseorang yang mengingat Allah di tengah dan seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi dan kedua matanya sampai mencucurkan air mata. Ya, tentu ini bagi orang-orang yang ahli sholat malam. Ya, Pak. Orang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi, di tempat atau di waktu yang sunyi, itu kira-kira jam berapa Bapak Ibu?
Ya sudah di waktu malam atau menjelang subuh. Dia mengingat Allah, dia sholat, dia berdoa sampai kemudian mencucurkan air matanya. Orang-orang yang melakukan amalan seperti ini sampai dia meninggal dunia, maka insya Allah orang-orang yang seperti ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari nomor 1 sampai nomor 7, adakah di antara kita masuk di kelompok itu? Kira-kira ada enggak Bapak Ibu? Apakah kita termasuk pemimpin yang adil? Apakah kita termasuk kalau hari ini kita masih jadi orang muda, atau hari ini kita sudah menjadi orang tua, tapi ketika di masa mudanya kita ahli ibadah? Apakah kita orang yang hatinya dipautkan dengan masjid? Nah, kalau mungkin nomor 1, nomor 2 mungkin sudah mungkin barangkali nomor 3 Bapak Ibu. Ya. Kalau hati kita dipautkan dengan musola dan masjid. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ikut ngopeni musola masjid, ikut mensyiarkan masjid atau musola, ingin mensejahterakan memakmurkan masjid atau musola, barangkali itu kesempatan bagi kita kelak di akhirat mendapat naungan. Atau mungkin yang berikutnya, kita mencintai karena Allah. Bapak mencintai ibu karena Allah, ibu mencintai suaminya juga karena Allah. Nah, kalau ini bisa, insya Allah. Atau bisa jadi seorang laki-laki yang ketika dirayu berzina, dia menolak. Karena dia takut dengan Allah. Atau ketika mengeluarkan sedekah, ia dengan cara sembunyi. Nah, barangkali ini juga bisa Pak. Ya, setelah kita ngaji di bab ini, Bapak Ibu yang tadinya kalau memberikan sesuatu seakan-akan kepenginnya ben wong liya ngerti, wong liya krungu, ya, sekarang sudah tidak bagi kita. Nah, barangkali ini merupakan kesempatan untuk kita. Jadi Bapak Ibu, dari angka 1 sampai 7 kelihatannya masih ada beberapa kesempatan untuk kita mendapatkan naungan dari Allah, ya. Masih banyak kesempatan untuk kita. Atau bisa jadi yang ketujuh, mengingat Allah di waktu dan tempat yang sunyi, senantiasa mencucurkan air mata. Ini juga masih ada kesempatan. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Baik, perihal tentang hadis 7 kelompok yang akan mendapat naungan sudah selesai. Nah, sekarang kita beralih ke hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala pada hari kiamat akan berfirman, manakah orang-orang yang saling mencinta karena keagunganku? Pada hari ini aku menaungi mereka di bawah naunganku, dan tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi kelak di akhirat Allah itu akan mencari orang-orang yang saling mencinta itu karena Allah, akan dicari, ya. Akan dicari Bapak Ibu. Siapapun yang mencintai karena Allah itu akan dicari. Menurut hadis ini, hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian pada hadis berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat jiwaku berada dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman. Ya. Dan kalian tidaklah beriman sebelum saling mencinta. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu? Jika kalian mengerjakannya, maka akan timbul rasa saling mencintai di antara kalian, yaitu sebarkanlah salam.
Kata saling mencinta itu bisa antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Atau saling mencinta antara sesama muslim yang satu dengan muslim yang lain. Maka caranya bagaimana? Dengan afsus salam, dengan menyebarkan salam. Kadang-kadang podo bae wong muslime nek papagan terus pan ngucap salam be kayong abot ya Bu ya. Iya Bu. Akehe ya pandirika ayo. Ya sing kono gitu ya. Ya ini udah bagus. Udah saling tegur sapa. Cuma akan lebih bagus lagi kalau diawali dengan afsus salam, dengan mengucap dan menyebarkan bacaan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe pundi Pak? Nah. Atau setelah pripun sehat? Sehat. Baru kemudian ngobrol. Ya. Apa maning saiki anggere papakan nganggone motor ya paling tit gitu ya. Paling kok sing jawab tot gitu ya. Dadine titot ya. Itu saja sudah bagus. Wong nyatane anak wong sing papagan ora ngedit-ngedit tacan. Ya. Anak sing ning kene ngedit ning kanane ora ya ora mbu ya anak. Kadang-kadang anak sing papagan ketika disapa terus ya husnudon lah, dan ora krungu. Terus meneng bae ya anak. Tapi anak wong disapa jawabe guyonan ya anak. Ya. Badhe pundi Pak? Jawabe ngonong Bu. Kon ngerti nyong pan ngidul. Ya aku. Ana sing kaya kowe. Memang dheweke pan ngidul bener. Kon ngerti nyong pan ngidul ya. Kon ngerti nyong pan ngarep. Akal tak guyonan kadang-kadang ning ati juga dike wong ka di sapa nemen-nemen ka jawab ora kepenak ora iki. Wong kuwe biasanya nganggo motor. Tahu-tahu dia jalan. Nah, kita nyapa. Sapaane itu berupa pertanyaan. Pak, ganing jalan. Jobe ora enak. Sipan merangkang kaya. Ya ana sing di munine sipan merangkang. Aduh kayang wong gari iya hitung-hitung olahraga ngono be mending ya. Munine sipan merangkang. Jadi Bapak Ibu, tegur sapa itu adalah bagian dari ajaran Islam. Karena kita harus saling tegur sapa. Tegur sapa itu bermacam-macam. Ada yang ketika pakai motor bunyiin klakson, ada yang ketika jalan kemudian kita menanya, ada yang macam-macam, tapi akan lebih ya, nilainya lebih itu manakala diawali dengan salam. Ya, itu akan nilainya lebih ya. Karena ketika kita menyapa dengan ucapan salam, bukan saja nyapa tapi juga saling mendoakan. Assalamualaikum. Dan mendoakan semoga saya dan kamu mendapat keselamatan. Assalamualaikum. Gitu Bapak Ibu. Warahmatullah, dan semoga Allah memberikan rahmat, wabarakatuh, dan memberikan barokah, kan begitu, atau Allah akan memberikan barokah. Lalu kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ahli bahasa Arab Bapak Ibu, cuma angger waalaikumsalam esi urung bener, jadi kudune waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga sekarang pun saya kalau balas di WA waalaikumsalam di wasol. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita
harus saling tegur sapa, dan akan lebih sempurna tegur sapa kita manakala diawali atau minimal kita mengucap bacaan salam, afsus salam, membaca dan menyebarkan bacaan salam. Kemudian pada hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada seseorang yang berkunjung ke tempat saudaranya karena Allah yang berada di desa lain. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menghadang dan mengujinya, namun orang itu tetap pendiriannya. Kemudian malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah telah mencintai sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Jadi Bapak Ibu, benar-benar orang yang mencintai karena Allah itu benar-benar Allah akan mengingat kita. Ya. Nah, kemudian dari Nabi SAW, beliau menceritakan tentang sahabat Ansor bahwa mereka tidak mencintai kecuali yang beriman, dan mereka tidak membenci kecuali orang munafik. Siapa saja yang mencintai mereka, maka Allah mencintainya, dan siapa saja yang membenci mereka, maka Allah pun akan membencinya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum, sesama dengan orang yang soleh, sesama dengan orang yang beriman, itu supaya saling mencinta. Kita boleh tidak saling mencinta mungkin dengan orang-orang munafik. Ya, cuma kadang-kadang kebalik, sesama orang dengan orang munafik malah saling mencinta, justru dengan orang yang beriman kadang saling membenci. Itu terkadang kebalik, dan ini ada Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang dengan orang Yahudi saling akrab, tapi justru dengan sesama orang yang beriman itu saling mencurigai. Mungkin satu hadis lagi Bapak Ibu sampai salat Isya. Dari Mu'adz radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, siapa saja yang saling mencinta karena keagunganku, mereka akan mendapatkan beberapa mimbar terbuat dari cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Kelihatannya Bapak Ibu, dari berbagai hadis yang kita kaji malam hari ini lebih kepada persoalan mencinta siapapun itu karena Allah akan mendapat naungan, akan mendapatkan mimbar yang terbuat dari cahaya sebagaimana yang diinginkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Jadi luar biasa ini Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum, masih ada beberapa hadis, tapi insya Allah kita rampungkan pada pertemuan Rabu malam Kamis yang akan datang, insya Allah. Nah, untuk akhir dari apa yang saya sampaikan, saya ingin menyampaikan bahwa saat-saat ini di daerah manapun Bapak dan Ibu kelihatannya lagi terkena musibah ya. Kemarin di Cilacap itu kena musibah longsor. Kena musibah longsor dengan korban jiwa yang sudah ditemukan sekitar 5 orang. Tapi yang masih tertimbun longsoran itu belasan orang belum ditemukan. Ya, longsoran itu tebalnya sampai 2-4 meter Bapak Ibu ya. Ya, dalam itu ya. Kemudian di Cilacap belum rampung, nyusul di Banjarnegara.
itu longsornya juga lebih dahsyat dibandingkan dengan di Cilacap. Jadi Bapak Ibu, kelihatannya Provinsi Jawa Tengah ini lagi kena banyak musibah. Dan yang lebih ngeri lagi itu di Jakarta. Di Jakarta, terutama di Jakarta Utara, itu air laut dengan daratan sudah lebih tinggi air laut. Jadi kalau itu tambak yang dibuat oleh pemerintah yang pakai cor-coran itu sewaktu-waktu jebol, wis Jakarta banjir dengan air laut. Makanya air laut lah kantenge ya Pak. Terus ya ini itu udah 1 meter lebih tinggi dari daratan. Oleh karena itu Bapak Ibu, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, perbanyaklah berdoa kepada Allah supaya dihindari dari musibah. Gitu nggih Pak Bu nggih. Kemudian yang berikutnya, bahwa saat ini Muhammadiyah tengah rame dan syiar memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-113. Insya Allah di Kerinting akan turut memperingati Milad Muhammadiyah besok pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025. Ibu-ibu jamaah Baitul Maqdis supaya ikut meramaikan milad dengan cara pawe ta'aruf. Nanti jenengan sebagai peserta akan mendapat kupon. Ibu, nanti kalau udah sampai di Masjid Arkom, kupon itu mau diundi. Angger rezekine jenengan nomornya keluar, nanti dapat hadiah. Gitu nggih Bu nggih? Oke, kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin dari Bapak Robi ada tambahan? Atau pripun Bu? Iya, takon opo? Lah kayong. Nggih. Ibu Bapak sholat dengan menyimpan uang di saku neng sak. Jawab asal uang itu bersih, tidak bernajis boleh. Nggih. Ya sudah ndak apa-apa. Nggih. Tapi tolong duit sing disak jangan terlalu banyak uang receh. Sebab anggar uang receh kok kocrak-kacrek. Mboten napa-napa, sing penting duwite suci bersih, lakan najise wis kaya bae. Nggih. Sampun nggih Bu nggih. Nggih. Monggo Bapak Ropi'i kadese wonten sing badhe disampaikan. Masih ada waktu beberapa menit. Monggo. Nggih. Untuk saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.